Disilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Nindi Widya Putri sebagai moderator pada acara pembinaan mental secara spiritual di Kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Kampus 1 Jember. Sebelum memasuki penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalama MA, izinkan saya untuk membacakan CV Ustadz Dr. Syafiq Basalama MA terlebih dahulu. Dr. Syafiq Rizal Basalama MA adalah seorang pendakwah salafi, penulis, dan dosen terkemuka asal Jember. Lahir tanggal 15 Desember 1977. Ia meraih gelar sarjana hingga doktoral di Universitas Islam Madinah dengan predikat cum laude dan aktif mengajar di SMPI Imam Syafi'i Jember, serta anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Riwayat pendidikan S3 Doktor, jurusan dakwah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah, lulus 2013 cum laude. S2 Magister, jurusan dakwah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah, lulus 2007 cum laude. S1 Sarjana Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah, lulus 2003 cum laude. Program Bahasa Syu'batul Lughah Universitas Islam Madinah, lulus tahun 1999. Diploma Lipia Jakarta, lulus tahun 1998. Pendidikan dasar menengah Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso, lulus tahun 1996. Karir dan aktivitas: dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah STDI Imam Syafi'i Jember, penceramah, aktif di Roja TV, Radio Roja, dan media sosial, penulis, menulis berbagai buku populer tentang keluarga dan studi Islam. Dewan Fatwa, anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Yayasan Malang Farisa. Baik, demikian CV dari Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalama MA. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalama MA terlebih dahulu. Assalamualaikum. Izin bertanya ini Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kok assalamualaikum jawaban. Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah ini Ustadz. Baik, mungkin kita langsung saja masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi. Untuk pembahasan materi hari ini, temanya adalah muhasabah diri pasca Ramadan, jalan istiqomah bidan menuju ridho Allah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalama MA. Kepada Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalama MA, waktu dan tempat disilahkan. Jazakillah khairan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda dapat undangan dari Kemenkes Poltekkes Malang ya. Betul. Tapi kenapa ada di Jember dia? Dan kepada para dosen ya, yang ikut bergabung, dan kepada para mahasiswi calon-calon bidan, anu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang bisa puasa full walaupun masih menyisakan utang, itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang Ramadan ini tidak puasa, saya kasih hadiah. Nah, ada yang tidak puasa?
Malu lah Ustaz, mau ngaku malu. Jadi dulu perempuan itu paling enak kalau ditanya kenapa nggak sholat, berhalangan. Kenapa nggak puasa, berhalangan. Siapa yang tahu dia berhalangan? Dirinya sendiri. Benar-benar Allah Azza wa Jalla menjadikan wanita ini sebagai pengawas untuk dirinya. Kalau laki-laki masa bisa dia mengatakan opo ndak poso, berhalangan. Nggak mungkin gitu loh. Dia nggak sholat, kenapa nggak bisa gitu. Maka bersyukurlah kepada Allah yang bisa puasa. Dan jangan pernah meremehkan orang-orang yang tidak bisa puasa. Doakan semoga dia dapat hidayah dan bisa berpuasa bersama kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Tanggal 10 Ramadan Ana berjumpa dengan lawyer yang sedang ngurusin Kementerian Kesehatan. Dia sedang mengusut kasus dibulinya seorang dokter sampai akhirnya dia meninggal dunia. Yang di mana? Semarang kalau masalah. Dia menyebutkan yang perlu diperbaiki Ustaz dua. Yang pertama SDM-nya, yang kedua sistemnya. Maka kalau bicara hari ini yang disebutkan tadi temanya adalah muhasabah diri pasca Ramadan. Ada orang yang bisa muhasabah dirinya, ada orang yang nggak bisa. Dia memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan muhasabah. Iya. Jadi ada orang yang nggak bisa muhasabah diri. Nah, anak pikir masalahnya di sini. Jadi ada orang yang butuh bantuan orang lain. Iya, masalahnya masa bidan-bidan suruh ngurusi sound system. Kembali yang saya sampaikan tadi, ada orang yang butuh bantuan orang lain untuk mengkoreksi dirinya. Tapi seorang muslim itu seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan koreksi diri. Ana mau tanya, yang bisa jawab Ana kasih hadiah amplop sama buku. Pertanyaannya, berapa kali Rasulullah SAW berpuasa Ramadan? Nah, silahkan angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Ya, 9 kali. Kok bisa? Nah, tafadhol. Kok bisa 9 kali gitu? Angka 9 tuh muncul dari mana gitu? Ya. Oke, kemudian Nabi meninggal SAW tahun berapa? 11. Loh, yakin 11? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa kali puasa jadi? Ini kerja kelompok belum selesai jamaah. Iya, kok bisa 9?
Oke, dimulai tahun 2 Hijriah. Berarti selama 13 di Mekah nggak ada puasa. Tahun pertama Hijrah juga belum puasa. Tahun kedua baru puasa. Baik, Nabi meninggal SAW tahun berapa? Kok 10? 11 sudah benar. Ya nggak apa-apa, kasih hadiahnya jamaah. Iya, nanti diambil ya. Tenang, nggak akan hilang insya Allah Pak. Karena ini habis puasa insya Allah soleh-soleha semua. Tahun 11 beliau meninggal dunia kapan? Oke, sekarang yang sebelah sini Anda tanya. Kenapa kok bisa 9 tadi? Karena tahun 11 Hijriah Nabi SAW nggak puasa. Beliau meninggal sebelum bulan Ramadan. Tahun berapa atau tanggal berapa, di bulan apa dan hari apa? Angkat tangan yang mau jawab. Sekarang itu informasi, nggak perlu dihafal katanya. Pokok bawa HP. Nah, silahkan. Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sejak kapan tahu itu? Baru tahu kan? Insyaallah anak kasih amplop juga nggak apa-apa. Jamaah rahimakumullah ya, buat para mahasiswa yang bakal jadi bidan. Ana menyampaikan itu untuk menjelaskan bahwa informasi sekarang nggak harus datang ke kelas. Kalau sekedar masuk kelas itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, nggak perlu masuk kelas. Ana sampaikan ke mahasiswa Ana, kalau kalian datang ke sini dalam rangka mendengarkan dosen menyampaikan untuk mendapatkan informasi, nggak usah datang ke kelas. Informasi yang disampaikan dosen itu sangat kurang dibandingkan dengan informasi yang ada di ChatGPT. Iya. Dosen itu punya waktu sebentar, dia menyampaikan, tapi ChatGPT itu memiliki informasi yang sangat lengkap dari zaman Nabi SAW sampai hari ini, atau bahkan dari zaman sebelum Rasul SAW. Maka tolong kalau datang ke kelas itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya itu untuk membangun kepribadian seorang muslimah, untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT. Tapi Ana mau kasih hadiah buat yang tahu kenapa dia jadi bidan. Nah, coba kalau jawabannya benar Ana kasih hadiah. Kenapa kok daftar kemudian kuliah di kebidanan? Apa tujuan? Coba angkat tangan yang mau jawab. Nah, tafadhali, ini nggak bisa tanya sama ChatGPT. Karena ini pertanyaan pribadi. Dan semua orang punya ya dorongan sendiri-sendiri kenapa dia kuliah di tempat ini. Nah, tafadhali, siapa yang mau angkat tangan? Kenapa pertanyaan ini jadi lebih sulit? Nah, tafadhali. Ini semua calon bidan. Oke, tafadhali. Bisa dikasih mic yang belakang sana? Ini semester berapa sudah? Saya sudah semester 6. Oke, siap. Alasan saya menjadi bidan itu sebenarnya awalnya bukan pure untuk kemauan saya, tapi kemauan orang tua. Tapi semakin kesini semakin tahu bahwa kita sesama manusia itu membutuhkan manusia lain, dan juga terutama para perempuan butuh perempuan lain untuk support, untuk penyemangat untuk membantu sesama perempuan yang lain. Dan juga insya Allah jika kehendaki saya ingin melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, karena kasih hadiah ya. Masya Allah, anak kasih buku sama amplop nih, Masya Allah ya. Iya, dia jujur tadi.
Ternyata dia masuk ke sini karena dorongan orang tua. Ya rata-rata mungkin karena dorongan orang tua ya. Ada yang cuma menghabiskan waktu. Ada yang tujuannya cari fulus. Ada nggak yang tujuannya cari duit? Ada lah. Dia kepingin jadi bidan karena lihat bidan, ya Allah rumahnya bagus banget tuh bidannya gitu ya. Punya mobil, punya ini. Hendaklah seorang muslim itu punya tujuan yang lebih mulia. Rumah yang kita tinggali akan kita tinggalkan. Kampus ini akan rata sama tanah. Gedung tertinggi di Jember gedung apa? Ada Lipo mungkin. Iya, paling tinggi itu. Itu akan rata sama tanah. Ada yang lebih tinggi dari Lipo, apa namanya? Gunung. Gunung yang mengelilingi kota Jember. Ada Argopuro. Ada apa lagi? Ada Raung. Ada Raung. Iyalah gunung-gunung itu. Orang-orang Arab di kota Mekah pernah tanya kepada Nabi SAW. Karena Nabi cerita bahwa dunia ini akan hancur. Dan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Lalu mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Maka mereka bertanya, kalau rumah hancur mereka melihat. Ketika terjadi gempa, rumah itu ambruk. Tapi bagaimana dengan cerita gunung? Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancur. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Allah akan menjadikannya rata dengan tanah, tidak ada tempat yang lebih tinggi seperti sekarang. Kampus ini ada di daerah yang lebih tinggi. Nanti nggak ada, akan rata sama tanah. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada yang tahu. Oh dulu aku pernah kuliah di sini, nggak ada. Semuanya akan hancur. Maka tolong ketika melangkah, memilih sesuatu, pilihlah yang kekal dan abadi. Jadi milih sesuatu itu yang bagus, walaupun perlu perjuangan panjang. Semakin kita naik, semakin sulit. Semester 1 beda dengan semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6. Tapi ternyata yang semester 6 kepingin lebih lagi. Nah, jangan pernah puas kecuali sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga itu nggak ada klinik. Di surga itu nggak ada rumah sakit. Dan yang lebih menakjubkan, di surga itu nggak ada toilet. Di surga itu nggak ada yang jualan skincare. Nggak ada ketakutan dengan keriput. Ya Allah ya. Di situ kita bisa makan apa saja yang kita inginkan. Ada welcome drink sebelum masuk surga. Siapa yang tahu? Di mana kita mendapatkan welcome drink setelah kita dibangkitkan dari kubur kita? Nah, Ramadan 1 bulan masa nggak mikirkan welcome drink? Di mana? Welcome drink itu sebelum masuk surga. Setelah masuk surga ada apa istilahnya, makanan pembuka. Siapa yang tahu makanan pembuka pertama penghuni surga dan welcome drink mereka? Terserah mana yang mau dijawab, yang pertama atau yang kedua. Jemaah, kita bicara sesuatu yang kekal dan abadi. Jangan sibuk mikirkan punya Honda Brio. Sebagian orang berpikir, aku kepingin punya Honda Brio. Pikir yang lebih dari itu. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, afil jannati faras. Apakah di surga ada kuda? Dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah di surga ada kuda? Karena di surga ada kuda. Kata Nabi SAW, Idza udkhiltal jannah, kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqut
yang tercipta dari permata merah. Bayangin, kuda di surga itu dari permata merah. Lahu janahan, yang dia punya dua sayap. Menahan diri dari makan dan minum dan syahwat kita, dan ternyata kita mampu melakukan itu, mampu menahan syahwatnya, mampu untuk tidak ya. Pertanyaannya masih belum ada jawaban. Apa welcome drink orang yang mau masuk surga? Di padang mahsyar dikasih minum di sana. Poltekkes. Dia, aku mau ke kampus 1, kata dia. Tahu jalannya? Wallahu alam. Engkau harus tahu jalannya, baru nyampe gitu. Kalau semua ingin masuk surga, karena memang surga disediakan buat orang-orang yang bertakwa, dan puasa Ramadan menciptakan insan-insan yang bertakwa, seharusnya tahu rute menuju surga. Nah, siapa yang mau jawab? Oke, kita lihat jawaban dari hati atau dari mana. Kasih mic-nya. Boleh kasih mic kepada yang paling ujung sana? Ya, silahkan. Saya izin mencoba menjawab. Bismillah. Minum air surga di Telaga Kautsar Di padang mahsyar, jazakillah khair, betul. Nah, mana kasih jawabannya, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, jadi Al-Kautsar itu bukan nama telaganya sebenarnya. Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Itu sungai di surga Allah SWT yang punya jalur menuju ke telaga yang ada di padang mahsyar. Dan kita akan minum dari sana. Semoga kita semuanya bisa minum dari tangan Rasulullah SAW. Terus makanan yang pertama, siapa yang tahu? Kalau minumnya itu sebelum masuk surga, tapi makannya setelah masuk surga, apa makanannya? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, oke, silahkan. Mic-nya mungkin bisa diberikan supaya yang lainnya dengar. Iya, berikan mic-nya ke sebelah sini. Nah, iya. Hati ikan paus yang melimpah. Masya Allah, jemaah. Kebayang makan hati ikan paus kita, jemaah. Iya, sahih, jemaah. Itu yang akan diberikan kepada orang-orang yang baru masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita ke surga ya, jemaah. Oke, anak kasih hadiah. Anak nggak tahu yang punya hadiah siapa aja ya. Nanti jangan sampai ngambil yang bukan bagiannya. Baik, ahibati fillah, kalau bicara kita ingin masuk surga, yang caranya adalah istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini sampai ke juz 10 baca Qur'annya, anak kasih hadiah. Hari ini tanggal 10 Ramadan, 10 Syawal. Kalau one day one juz, berarti hari ini juz ke-10. Siapa yang hari ini juz ke-10? Oke, turun dikit, juz ke-9. Juz ke-9 mungkin sibuk, lupa, akhirnya nggak baca Qur'annya. Juz ke-8. Emangnya udah berhenti baca Quran?
Jamaah, Ramadan syahrul Quran. Jadi bedanya memang di bulan Ramadan pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Jadi Allah menciptakan kondisi yang begitu indah. Ada penyeru-penyeru kepada kebaikan yang mengatakan, ya baghiyal khair, ayo wahai orang yang ingin kebaikan, ini waktunya. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang punya niat jahat, yang niat berbuat dosa, berhenti. Apa nggak cukup kau berbuat dosa 11 bulan? Di Ramadan pun kau mau berbuat dosa? Pintu neraka udah ditutup, maksa masuk neraka. Setan-setannya udah dibelenggu, dia berubah menjadi setan. Jadi kondisi Ramadan memang kondisi yang sangat indah. Kita bisa melihat orang-orang pada baik-baik di bulan Ramadan. Tapi ketika kita masuk ke bulan Syawal, pintu neraka dibuka kembali. Setan-setan dilepas. Dan sebagian kita mungkin sudah menjadi setan. Maka nasihat ana, nggak banyak sih. Ana berharap semuanya bisa mengamalkan. Apa? Perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Cukup. Kalau mungkin ana suruh baca Quran 1 juz, berat. Puasa 6 hari di bulan Syawal, mungkin sebagian berat. Tapi sholat malam seperti di Ramadan, kita bisa puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Apa nggak bisa kita puasa 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya seperti puasa 1 tahun? Mungkin sebagian berat. Jangan puasa 6 hari bulan Syawal, Ustaz. Utang anak nggak pernah bayar, Ustaz. Siapa yang sejak balik nggak pernah bayar utang puasa Ramadan? Anak kasih hadiah. Ada yang dia nggak pernah bayar utang. Dan orang nggak pernah tahu kalau dia punya utang dan dia nggak lunas utangnya sampai mati dia punya utang. Mungkin berat, oke, mau puasa berat, mau sholat malam Ramadan, Anda bisa terawih, Ustaz. Anda terawih 23 rakaat, ada yang 21 rakaat, ada yang 11 rakaat. Taib. Di bulan Syawal bisa nggak tetap puasa, tetap sholat malam 5 rakaat saja sebelum tidur? Kita bisa loh 23 rakaat. Jadi jangan bandingkan dirimu sama orang lain, bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Engkau bisa, engkau mampu, sekarang nggak mampu, bohong. Engkau nggak mau. Jadi ada perbedaan antara tidak mampu dan tidak mau. Apa bukti engkau mampu? Ramadan buktinya engkau mampu. 23. Ini semua sholatnya 23 apa 11? Alhamdulillah. Ada yang milih 11, ada yang 23 jam, ada yang semangat-semangat. Tapi jangan sampai kadang-kala yang 11 lebih lama daripada yang 23. Tadi engkau mampu 11, Syawal 3 sebelum tidur. Mampu? Mampu. Ana mampu, Ustaz, dan ana mau tapi nggak bisa. Ada. Orang punya kemauan dan orang punya kemampuan secara fisik, secara waktu, tapi ternyata dia nggak bisa gitu loh. Kenapa fulana temen ana bisa 1 hari 1 juz dia baca, fulana bisa sholat malam 3 rakaat sebelum tidur, dan aku nggak bisa. Secara fisik aku lebih kuat dari dia. Dia sakit-sakitan, tapi ternyata aku nggak bisa. Apa penyebabnya? Dosa. Jadi dosa itu yang akhirnya membuat kita tidak bisa melakukan yang kita mampu dan kita maui. Obatnya adalah istighfar dan tetap tadi zikrullah tabaraka wa ta'ala. Fadhkurullaha dzikran katsira. Kata Allah, kalian ingatlah kepada Allah yang banyak. Baca subhanallah, 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 atau baca subhanallah wa bihamdi. Paling nggak 100 kali dalam sehari. Ini tinggal di asrama apa tinggal di rumah masing-masing? Oh, Masya Allah. Yang tinggal di asrama dari 24 jam waktu yang diberikan, berapa jam yang terisi?
untuk kegiatan dari kampus. Berapa jam yang terisi? Nah, dari 24 jam, yang jawab anak kasih hadiah. Pokok benar jawabannya, anak akan tanya kepada yang lain. Dari 24 jam waktu yang diberikan, berapa jam yang terisi dengan kegiatan wajib dari kampus? Angkat tangan yang mau jawab. Mana yang mau jawab? Oke. Saya izin menjawab. Untuk kegiatan dari kampus kurang lebih dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, kurang lebih 8 jam. Kok bisa jam 7 sampai jam 4, 8 jam? Ngitungnya gimana? Pas 9 warna. Oke, itu yang wajib. Dipotong dengan isoma. Iya, 9 jam itu potong isoma. Setelah itu bebas. Jika tidak ada Zoom malam, bebas. Oke, siap. Anak kasih hadiah ya. Anak kasih amplop lagi. Jazakillah khair. Bayangin, yang dipakai wajib cuma 9 jam. Sisa waktu kita berapa jam? 15 jam. Oke, tidur 8 jam. Sisa berapa? 7 jam. 7. Buat apa 7 jam? Apa nggak bisa bangun rumah di surga Allah SWT? Bisa, tapi kita nggak mau. Kita maunya punya rumah di Jember. Kita punya rumah di mana? Di mana di Jember ini? Yang paling bagus? Argopuro? Bernadi? Oh, Bernadi. Kok melihat ya Allah, kapan punya rumah di sini? Buat apa punya rumah di sini? Pikirkan bagaimana punya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ucapan subhanallah wa bihamdi, kita baca subhanallah wa bihamdi, Allah tanamkan 1 pohon kurma di surga. Saat manusia berebut-rebut menggunduli hutan untuk tanam sawit, Allah buka buat kita untuk tanam pohon kurma di surga. Hanya dengan mengatakan subhanallahi wa bihamdi. Masa nggak mampu kita sehari punya 100 pohon kurma? Mampu. Maka tolong selesai Ramadan ini perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Baik, zikir yang perlu dibaca juga, baca la haula wala quwata illa billah. Perbanyak sudah sambil duduk ya, baca la haula wala quwata illa billah, baca 100 kali. Hitung pakai tangannya. Boleh ngitung pakai tasbih? Boleh. Atau pakai sekarang ada yang cincin itu, yang digital. Ada yang punya di sini? Ada apa enggak? Ada. Nggak usah dibawa, ditunjuk-tunjukin ya. Itu buat zikir. Kadang-kala orang bawa kemana-mana nggak pernah pencet sama dia. Nggak pernah berzikir, cuma dibawa keliling sama dia. Jangan sampai itu cincin menjadi alat untuk riya. Karena cincin itu alat hitung. Dia hanya alat hitung. Maka kalau mau main di kamarnya, silahkan ngitung. Aku mau zikir 1000 kali. Aku kepingin punya pohon kurma 1000 pohon satu hari ini. Terus jamaah. Karena surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Manusia sekarang jumlahnya 8 miliar. 8 miliar, betul. Delapan miliar manusia itu berebut yang ada di bumi ini. Sedangkan surga itu luasnya seluas langit. Kita lihat planet-planet, ada berapa miliar planet. Itu akan jadi bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan mad dunya fil akhirah. Kalian tahu perbandingan dunia dengan akhirat. Mithla an yadha ahadukum isbahu fil yam. Seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan, bukan ke gelas ini, ke lautan. Kemudian dia angkat.
Dia lihat ada berapa tetes yang menempel di jarinya. Itu dunia, jemaah. Sedangkan samudra itulah akhirat. Tapi orang lupa dengan akhirat mereka. Yang dipikirkan dia akan bekerja cari uang. Ketahuilah nikmat harta adalah nikmat yang paling rendah yang diperebutkan oleh manusia. Siapa yang mau punya uang 1 triliun? Siapa? Semua mau? Tapi stroke di kursi roda. Antum lihat, nggak ada gunanya 1 triliun itu, nggak ada gunanya. Tapi sekarang punya uang 1 triliun, sehat walafiat, tapi negara kacau, nggak ada gunanya. Nikmat aman itu lebih baik daripada nikmat harta dan kesehatan. Terkadang kita tidak pernah mensyukuri nikmat aman yang Allah berikan. Kita berpikir uang. Wallah, uang itu dengan kedua mata kita jauh lebih nikmat, dua mata itu. Maka tolong jangan akhirnya kita fokus dengan kehidupan dunia, lupa dengan akhirat. Maka perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Setelah zikir, yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, jangan salah pilih kawan. Jangan salah pilih kawan. Kalau Anda nggak tahu sih, mahasiswi ini main game nggak? Nggak main game. Nonton drakor nggak? Oh, ada yang dracin. Katanya dracin buat emak-emak, kalau drakor buat. Sekarang kalau kita lihat, orang yang punya kawan suka nonton dracin, apa yang akan dia dapat dari kawannya? Cerita dracin. Engkau udah nonton, engkau udah lihat. Tapi kalau punya kawan yang setiap hari baca Quran 1 halaman saja, nah, ada kan? Dia akan ngingetin, kau sudah baca belum? Maka jangan salah pilih kawan. Karena kawan ini menjadi teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak punya kawan yang baik, ya udah, tinggalkan semuanya, berkawanlah dengan Al-Quranul Azim. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama apa tadi? Zikrullah. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Yang kedua adalah kawan. Banyak orang masuk neraka gara-gara kawannya. Ketika dia disalahkan, dia mengatakan enggak, dia yang mau ikut aku. Aku tidak pernah memaksa dia ikut aku. Yang ketiga, berdoa. Ini jalan pintas menuju istiqomah. Tinggal satu nih amplopnya. Anak kasih amplop sama buku. Sebutkan 3 doa supaya istiqomah. Yang dibaca, nggak perlu nyontek ya. Ini yang dibaca. Jadi nggak perlu tanya ChatGPT apa doa supaya istiqomah, nggak perlu. Karena pertanyaan ini untuk yang sudah diamalkan. Oke, kalau nggak 3, 2 doa minta istiqomah. 2. Masa 2 nggak ada? Jadi baca doa apa setelah Ramadan? Rabbana taqabbal minna, itu minta supaya diterima amalannya. Tapi pertanyaan, doa agar istiqomah. Waktu Ana sampai jam berapa, Pak? Masya Allah. Menjawab 10 lebih 10. 10? Lebih 10. Oke, siap. Masih ada waktu. Tafadhol. Taib. Hadiahnya Anak kurangin. Amplop aja nggak apa-apa. Oh, 2 doa. Ya, mic-nya.
Pakai mic biar dengar semuanya aman. Tafadhali. Artinya? Iya, tafadhali. Bagaimana baca doa nggak tahu artinya gitu loh jamaah? Betul, doanya betul. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Nah, doanya aja. Oke, kita kasih buku kok doanya aja. Masa nggak tahu artinya? Iya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, doa yang kedua. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana. Masya Allah, artinya apa? Nah, oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiah 2 jamaah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, jangan condongkan hati kami, palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan berikan kepada kami rahmat-Mu, Engkau Maha Pemberi karunia. Nggak ada jaminan ya. Ingat anak-anak di sini, tidak ada jaminan kita mati Islam. Nggak ada jaminan. Lahir Islam itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mati dalam kondisi Islam itu butuh perjuangan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an di masa Nabi alaihi salatu wasallam mati murtad. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Engkau khawatir dengan kami? Kami sudah beriman kepadamu. Kami percaya dengan apa yang kau bawa. Kata Nabi SAW, iya, aku khawatir sama kalian. Karena hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan semau Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolok ukur standar orang baik itu kapan? Ketika mati. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada fulana pelacur Ustaz. Iya, ada pelacur yang masuk surga. Ingat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Dia pelacur yang dia kasih minum anjing. Allah ampuni dosa-dosa. Akhirnya dia jadi orang baik. Jadi orang benar dia. Ingat ada orang yang membunuh 100 orang. Dia bunuh 99 orang. Kemudian dia tanya kepada seorang ahli ibadah, apakah aku bisa taubat? Kata orang ini, gimana kau mau taubat? Kau sudah membunuh 99 orang. Akhirnya dibunuh orang ini. Lalu dia bertanya kepada seorang yang alim, aku sudah membunuh 100 orang. Hali min taubah. Apakah masih ada kesempatan untukku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata alim ini, apa yang menghalangimu dari taubat? Nggak ada. Tapi masalahnya engkau itu hidup di kampung yang buruk. Maka engkau pindahlah dari kampungmu. Ini yang namanya hijrah. Tadi engkau pilih teman salah, maka disuruh hijrah. Dia pindah dia menuju kampung yang baik. Di tengah jalan mati, belum sujud sekalipun dia sama Allah. Tapi dia sudah punya niat untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, berdoalah terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikrullah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, perbanyak istighfar juga karena banyak dosa yang membuat kita nggak bisa zikir akhirnya. Kemudian jangan salah pilih kawan, dan yang ketiga apa? Perbanyak doa. Kapan doanya? Jangan nunggu sholat. Lagi turun tangga, ingat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lagi masuk ke kamar, naik ke ranjang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tapi ada tempat-tempat mustajab, waktu-waktu mustajab kita harus lebih lagi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Ada sisa waktu untuk tanya jawab, tafadhali.
Baik, terima kasih disampaikan atas penyampaian materi kepada Ustadz Dr. Syakir Riza Basalamah. Untuk itu, akan saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk para hadirin bila ingin bertanya dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Ustaz. Ini adalah kali kedua saya bertanya ke jenengan. Alhamdulillah. Iya. Sekedar cerita boleh sedikit? Tafadhali, na'am. Dulu saya pernah nanya, saya diuji seperti ini. Padahal saya tidak pernah begitu ke orang lain. Lalu jawaban jenengan, saya diminta untuk introspeksi diri. Jangan merasa sok suci. Alhamdulillah, jawaban tersebut menjadikan saya introspeksi diri. Mungkin saya belum baik selama ini. Baik, untuk kali kedua ini saya mau nanya, misalnya ada orang hutang ke saya. Saya sudah capek untuk nagih. Mungkin untuk saya nominalnya banyak. Sehingga karena saya capek nagih, sekarang segini. Aku kesel nagih, banyaknya besok maaf kasarannya gini, banyaknya besok masuk rokok gitu ya. Saking capeknya Ustaz Nah, nagih. Pertanyaan saya, bagaimana meluruskan hati saya yang seperti itu? Terima kasih. siap. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan ya. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kok mic-nya tambah enak ini sekarang? Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kata Allah Azza wa Jalla, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Kata Allah Azza wa Jalla, atasbirun, sabar enggak kalian? Jadi orang lain itu ujian buat orang lain. Mahasiswi ujian buat dosennya. Jangan dipikir dosen itu nggak diuji dengan mahasiswinya. Dosen pun ujian buat mahasiswinya. Ada yang dosen-dosen yang mungkin didoakan, ya Allah mudah-mudahan sakit dia nggak datang ke kelas. Ini diuji sama dosennya, dia doa keburukan buat dosennya. Orang tua diuji sama anaknya, anak diuji sama orang tuanya. Jadi ada orang tua yang merasa, ya Allah Ustaz, anak-anak ini ujian buat anak. Sang anak pun merasa, ya Allah Ustaz, anak punya orang tua, na'udzubillah Ustaz. Dia capek menghadapi orang tua. Nah, tadi salah satu ujian adalah ujian kawan-kawan kita yang ngutang sama kita kemudian tidak bayar. Dan hati-hati jemaah. Orang yang ngutang niat memang dari awal nggak bayar, nggak akan bisa bayar. Allah akan hancurkan hidupnya. Kata Nabi SAW, man akhada amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Barang siapa yang ngambil hartanya orang, berhutang sama orang lain, dia niat untuk melunasinya, Allah akan lunasi. Jadi Allah akan bantu melunasi hutang itu. Wa man akhada amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang utang sama orang dalam hati kecilnya niat memang nggak mau bayar, maka Allah akan hancurkan orang itu. Bukan nggak bisa bayar utang, hidupnya hancur. Makanya kita lihat orang-orang yang ngutang kemudian nggak bayar, maka dia akan gali lubang, tutup lubang, hidup dalam penderitaan. Karena hutang itu adalah hammun bil lail, kegundahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Sampai orang Arab itu ngomong, kalau engkau punya kawan yang engkau nggak suka sama dia, utangono wong iku. Insya Allah tidak ketemu meneng. Jadi orang kalau dihutangi akhirnya sulit ketemu, dia akan kabur dari kita. Apa sikap kita? Kalau tadi ibu bertanya, sikap kita terhadap orang yang tidak bayar utang sama kita. Yang pertama, kondisi orang itu dua. Satu, orangnya memang kesusahan. Ada orang memang nggak punya dia, bukan dia nggak mau bayar utang.
Untuk kondisi seperti ini kata Allah Azza wa Jalla, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang-orang yang kesulitan untuk melunasi utang, engkau tangguhkan pelunasannya. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekahkan lebih baik. Artinya kondisi orang ini bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu memang dia. Mau ditagih apapun ke rumahnya tidak punya apa-apa, makan aja susah. Kondisi kedua, ada orang yang berhutang dan dia mampu tapi dia nggak mau bayar. Apalagi yang model seperti ini biasanya utangnya utang untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan hidup. Kan ada. Siapa yang masih pinjol di sini? Jadi mahasiswi ini ada nggak yang judol? Nggak ada ya? Yang judol bapak-bapak. Kadang kalah tapi pinjol ada? Nggak ada. Tadi jangan sampai utangnya riba. Kalau sudah utangnya pakai riba, hidupnya penuh bencana kita nanti. Maka tadi sikap ibu harus beda. Kalau orang ini memang orang yang tidak mampu, tapi dia mau. Buktinya dia mau, dia kadang-kala datang, minta maaf ya, aku belum bisa bayar utang ya. Maka kita maafkan, dikasih waktu lain untuk membayar atau disedekahkan. Tapi kalau orang-orang ternyata mereka orang-orang yang memang tidak mau bayar hutang, maka kita boleh menagih hutang dia di akhirat. Karena nanti ada orang-orang yang bangkrut, jemaah. Siapa orang-orang yang bangkrut? Orang yang ketika pada hari kiamat dia punya pahala puasa, sodako, sholat malam, haji, umroh, tapi ternyata dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka orang itu akan datang nuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada hak kita yang hilang. Jadi ibu niatkan dalam hati, ya sudah ya Allah, aku nggak akan nagih sama dia, aku akan minta di akhirat. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Karena boleh jadi di akhir hayatnya dia tobat. Dia mau bayar tapi ibu sudah mati. Boleh jadi jemaah. Ada orang yang di akhir hayatnya dia, aku punya utang sama fulana, ya Allah aku cari nggak ketemu, ahli warisnya juga nggak ada. Akhirnya dia sodakohkan. Ya Allah ini sodakoh buat fulana, ya Allah. Aku pernah punya utang 1 juta sama fulana. Dan fulana sudah nggak ada. Jadi di hari kiamat nanti ketika nagih ternyata sudah jadi sodakoh uangnya ibu. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita nagih di akhirat atau kita memaafkan. Tapi ingat, kalau ada orang yang jahat jangan dimaafkan. Tapi ditagih nggak apa-apa. Walaupun di akhirat nanti. Kalau ada orang-orang yang baik tadi, maafkan dia. Semoga Allah kasih yang lebih baik buat kita. Seperti itu kiranya ibu. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya jaminan. Jadi kalau ada orang-orang yang susah bayar utang, minta jaminan dari dia. Tapi jaminannya nggak boleh dipakai. Karena di masyarakat kita kadang-kala jaminannya motor ya, gadekan motor, motornya dipakai, nggak boleh dipakai. Motornya itu hanya menjadi jaminan dan bukan untuk digunakan. Karena semua bentuk utang piutang yang ada keuntungan buat yang menghutangi itu riba. Mamanya ada fulana utang, aku utang 1 juta, iya tapi antar nona alun-alun ya. Minta diantarkan ke alun-alun itu riba sudah. Karena tambahan dari 1 juta tadi. Seperti itu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada hadirin yang masih memiliki pertanyaan dapat mengangkat tangan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam itu sebagai kami para mahasiswa, serta cara menyeimbangkan profesionalisme kami sebagai tenaga kesehatan dengan nilai keakwaan di tengah tuntutan akademik dan dunia kerja. Kemudian apakah ada nasihat bagi kami agar perjalanan hidup kami menjadi jalan menuju ridho Allah? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik jemaah. Kalau orang menuntut ilmu agama itu harus ikhlas.
Jadi barang siapa yang menuntut ilmu agama kemudian dia tidak ikhlas, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kalau orang menuntut ilmu umum, itu boleh dia tidak ikhlas. Maksudnya tidak ikhlas, dia belajar kedokteran atau belajar kebidanan. Tujuannya untuk menjadi bidan dan mendapatkan uang. Itu nggak apa-apa, karena memang ilmu ini ilmu keduniaan yang digunakan untuk mencari maisha, penghidupan. Itu nggak apa-apa. Tapi bagaimana yang ilmu dunia ini jadi pahala menuju kepada Allah SWT? Kan innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Maka niatkan untuk membantu orang lain. Kalau tadi disebutkan ya bagaimana wanita mendukung dan membantu wanita lainnya. Jadilah bidan yang profesional, jadilah bidan yang tujuannya bukan hanya uang, tapi dia cari uang tetap. Kalau ada orang miskin, mungkin dia nanti aku akan gratiskan lahirannya. Aku akan mendukung bagaimana contoh nih bidan, aku akan mendukung bagaimana orang-orang yang lahir itu anaknya banyak. Boleh nggak? Nah, kan ada bidan yang anaknya berapa? 5. Ya Allah, cuake-ake wes cukup. Loh, padahal Nabi Muhammad SAW nyuruh umatnya banyak-banyak anaknya. Kalau kita jadi bidan yang menentang, loh tapi kan katanya suruh KB. Iya, KB dengan makna yang lebih lain. Mungkin KB apa maknanya? Keluarga berencana. Tetap ana punya keluarga berencana, merencanakan 10 anak hafal Quran semuanya, merencanakan 12 anak insya Allah jadi dosen semuanya di tempat ini umpamanya. Berencana, tetap pakai rencana. Karena kita tahu Pak Harto anaknya berapa? Berapa Pak Harto anaknya? 6 anaknya Pak Harto. Terus Bung Karno anaknya berapa? Tambah banyak lagi Bung Karno anaknya. Seperti di Bondowoso ada seorang ustadz punya anak 28 dari satu istri. Kita kan kadang-kadang ya Allah, jangan jadi bidan kalau datang nanti orang mau melahirkan ditanya anak nomor 9, ya Allah kok banyak sekali. Dukung dong dia yang ibunya ada bapaknya, selama ada yang tanggung jawab aman insya Allah. Jadi niatkan tadi benar-benar untuk membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Karena ada bidan-bidan, Ana nggak tahu benar apa nggak, mungkin ini hanya oknum ya, dari bidan yang suka merekomendasikan sesar. Katanya boleh jadi, jangan ke bidan fulan ya Allah, semua direkomendasikan sesar katanya. Oh boleh jadi benar, boleh jadi enggak. Boleh jadi memang butuh disesar. Jadi benar-benar berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang yang akan dia tangani nanti. Jadi niatkan ketika belajar, ya Allah, aku berniat dengan belajar di sini untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Selain tadi akan dapat uang. Dan Nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang terbaik, jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi niatkan seperti itu. Dan dalam kondisi belajar ini jangan lupa belajar ilmu agama. Kenapa? Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu kewajiban setiap muslim. Enggak semuanya harus jadi ustadz, ustadzah, enggak. Tapi semuanya harus punya bekal ilmu agama. Maka tetap belajar ilmu umum, dan sekarang belajar ilmu agama Allah kasih kemudahannya dengan adanya handphone. Di sini boleh pegang handphone 24 jam. Oke, kalau 24 jam paling enggak tiap hari ada jadwal setengah jam mengikuti kajian. Kajian tafsir kayak atau apa. Dalam kondisi tuntutan dari kampus yang banyak, tetap kita punya waktu buat agama dan akhirat kita. Mungkin seperti itu. Barakallahu fiik. Na'am. Baik, mungkin dipersilakan kepada para hadirin yang memiliki pertanyaan dapat mengangkat tangan.
saya berusaha untuk melakukan introspeksi diri. Tapi ujiannya sangat berat. Salah satunya fitnah. Yang memfitnah ini saya diam. Tapi semakin saya diam, fitnahnya semakin tidak karuan seperti itu. Sehingga kadang membuat saya merasa kecewa sama diri saya sendiri. Apa introspeksi saya yang saya lakukan selama ini ternyata nggak ada hasilnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya untuk menghilangkan rasa kecewa saya kepada orang lain itu yang membuat saya selalu merasa gagal untuk introspeksi. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada sebuah konsep dalam hidup ini yang harus kita fahami bersama. Konsep cinta. Konsep cinta dari Allah kepada hambanya. Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan kasih hambanya ini bala. Bukan dikasih harta, bukan dikasih jabatan, bukan dikasih tahta, bukan dikasih kemudahan, tapi Allah kasih ujian. Dan ingat, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nabi kita Muhammad SAW disebut penyihir, disebut dukun, diperolok-olok orang gila. Bayangin ya, beliau Nabi SAW dikatakan penyair, pendusta, ada banyak celaan-celaan. Bahkan ada seorang penulis dari barat mengatakan, semua celaan buruk yang ada di muka bumi ini disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sakit hati, dengan ucapan itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kata Allah, kami benar-benar tahu dadamu menjadi sesak, sempit gara-gara omongan orang-orang itu. Terus apa solusinya? Apakah Nabi melakukan klarifikasi, membela diri kepada mereka? Ternyata perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, itu idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Menghadapi semua itu, apa yang harus dilakukan? Fasabbih, bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu, supaya nggak kecewa sama Allah. Karena ada orang-orang yang merasa, aku ini udah baik ya Allah, aku ini udah sholat, aku udah sodakoh, aku udah ngaji, tapi kenapa aku dikasih ujian seperti ini? Yang akhirnya dia berpikir, kalau orang baik itu akan dikasih nikmat sama Allah SWT di dunia. Lah, kita lihat bagaimana Fir'aun dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Fir'aun hidup di istana yang begitu mewah. Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing 10 tahun. Padahal dibandingkan Nabi Musa sama Fir'aun, gak ada apa-apanya Fir'aun. Fir'aun menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Tapi Allah tadi, dunia tidak bersahabat dengan siapapun. Bertasbihlah, memuji Allah, dan jadilah orang-orang yang sujud. Jadi tatkala fitnah itu datang, engkau gak apa-apa menangis. Sebagaimana Aisyah difitnah. Aisyah difitnah apa? Berzina. Istri Nabi Muhammad SAW. Bayangin ya, putrinya Abu Bakar itu pernah difitnah berzina. Dan isu berzina itu tersebar di kota Madinah. Sampai Aisyah mengatakan, aku menangis sampai kering, nggak ada air matanya. Ujian. Tapi jangan pernah kecewa kepada dirimu. Karena sejatinya Allah memberikan ujian agar hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi
Nabi SAW pernah menyampaikan, "Idza sabaqat lil abdi manzilah indallah tabaraka wa taala." Kalau seorang hamba ini Allah sudah tetapkan tempat dia di surga, ada kedudukan dia di surga, yang amalannya nggak cukup untuk sampai ke sana, amalannya kurang, maka Allah akan kasih ujian di dirinya, di fisiknya, di keluarganya, di hartanya. Jadi menghadapi orang-orang yang bahasa sekarang apa? Toksik. Ya, orang-orang yang suka menfitnah, kita nggak usah sibuk klarifikasi. Kita tidak usah sibuk membela diri kita. Sampai ada yang mengungkapkan, ya, idza ramakan nas bil hijara, kalau engkau dilemparin batu sama orang, kau jangan balikin itu batu. Kan kadang-kadang sibuk untuk membalas. Kalau engkau dilemparin batu sama orang, kumpulkan batu itu. Kumpulkan. Lalu bangun anak tangga menuju kepada kesuksesan. Dan ya bersabar, intinya memohon kepada Allah. Kalau tadi introspeksi diri, kadang-kadang introspeksi diri kita kurang. Di awal tadi Anda sebutkan, ada orang yang bisa melakukan introspeksi diri, ada yang butuh bantuan orang lain. Ada 4 cara orang itu mengetahui kekurangan dirinya. Yang pertama, dia perlu duduk sama ustadz, ustadzah. Dia tanya, aku tuh kayak gini, menurut ustadz gimana? Dia cerita, nanti akan dapat nasihat. Yang kedua, cari kawan yang jujur. Sampaikan kepada kawan itu, tolong kau koreksi aku. Kawan yang jujur ya. Kalau nggak punya kawan yang jujur, ketiga, musuh. Kita mesti punya lawan. Ada lawan-lawan, ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Biasanya dia akan melihat semua kekurangan kita. Bahkan kebaikan kita pun jadi kekurangan buat dia. Apa yang kita lakukan? Manfaatkan kritikan-kritikan itu untuk membangun diri kita. Yang keempat, kita bergaul sama orang. Sehingga kita tahu mana sih yang disukain sama orang-orang dan mana yang tidak disukai. Soalnya kadang-kala kita itu dia menilai orang lain dengan kacamata diri kita. Padahal boleh jadi ada penilaian di masyarakat yang kita nggak tahu. Maka kadang-kala kita perlu bergaul dengan manusia seperti itu, dan banyak berdoa memohon kepada Allah agar diperbaiki diri kita, jemaah. Dan yakin kita punya banyak salahnya. Itu yang harus yakin. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Waktunya udah habis. Ya. Ini sudah cukup, Ustaz. Baik. Acara selanjutnya. Baik, sesi tanya jawab saya tutup. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Dr. Syafiq Rizal bersama MA atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga disampaikan untuk hadirin yang sudah memberikan pertanyaan. Usai sudah acara ini pada hari ini, saya Natasha Nidi Widya Putri selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada hadirin sekalian dan mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih disampaikan kepada moderator dan Ustaz Dr. Syafiq Rizal bersama MA yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita semua di sini, dan semoga ilmu yang diberikan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat yakni pembacaan doa bersama, dan berdoa akan dipandu oleh Ustaz Dr. Syafiq Rizal bersama MA. Kepada Ustaz Dr. Syafiq Rizal bersama MA, disilakan. Barakallahu fiik. Ada sebuah doa yang sering Nabi baca sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum menutup acara, mohon izin Ustaz untuk bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada yang bertugas disilakan. Mohon izin untuk Bapak Ibu dosen dan sivitas akademika mungkin bisa mengambil tempat terlebih dahulu. Mohon izin untuk petugas bisa disesuaikan.